Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Cynthia, NIM 23121028. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pengembangan kurikulum yang judulnya yaitu Hakikat Kurikulum, Pengembangan Kurikulum, dan Pembelajaran. Baiklah, pembahasan pertama yaitu hakikat kurikulum. Pengertian kurikulum secara etimologis, kurikulum berasal dari kata kurir dalam bahasa Latin yang memiliki arti pelari, atau coureur yang memiliki arti tempat berlari, jalur pacu, atau suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari mulai dari garis start sampai dengan finish. Sedangkan secara terminologis, kurikulum diartikan sebagai suatu dokumen atau rencana tertulis mengenai kualitas pendidikan yang harus dimiliki oleh peserta didik melalui suatu pengalaman belajar. Pengertian ini mengandung bahwa kurikulum harus tertuang dalam dokumen atau rencana tertulis. Selanjutnya yaitu tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum dibagi menjadi 4. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional adalah tujuan umum yang syarat dengan muatan filosofis, merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Artinya, setiap lembaga dan penyelenggaraan itu, baik pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Yang kedua yaitu tujuan institusional, adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain, tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Yang ketiga yaitu tujuan kurikuler, adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki anak didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. Tujuan kurikuler juga pada dasarnya merupakan tujuan untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Yang keempat yaitu tujuan pembelajaran atau instruksional, merupakan tujuan yang paling khusus. Tujuan pembelajaran adalah kemampuan atau keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh seorang siswa setelah mereka melakukan proses, merupakan syarat mutlak bagi guru. Selanjutnya yaitu peran kurikulum. Menurut Omar Hemalik terdapat 3 jenis peranan kurikulum yang dinilai sangat penting, yaitu peran konservatif, peran kritis, dan evaluatif, serta peran kreatif. Yang pertama, peranan konservatif menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan atau mewariskan nilai-nilai budaya masa lalu yang masih dianggap relevan dengan masa kini dengan generasi muda. Yang kedua, peran kritis. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Yang ketiga yaitu peran kreatif, menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Selanjutnya yaitu fungsi kurikulum. Pada dasarnya, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, di antaranya guru, siswa, kepala sekolah, pengawas, penulis buku pendidikan, orang tua, dan masyarakat. Bagi guru, kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Bagi siswa itu sendiri, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman belajar. Secara lebih khusus berkaitan dengan fungsi kurikulum bagi siswa sebagai subjek dididik, terdapat
6 fungsi kurikulum, yaitu fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Selanjutnya yaitu manfaat kurikulum. Yang pertama, membantu guru untuk menentukan standar kompetensi dari masing-masing anak di kelas. Yang kedua yaitu membantu guru dalam menyelesaikan kurikulum. Yang ketiga, membantu guru dalam merancang perangkat pembelajaran yang sesuai dengan variasi kebutuhan belajar anak. Yang keempat, membantu anak mencapai prestasi sesuai potensi yang dimiliki. Baiklah, selanjutnya yaitu pembahasan materi tentang hakikat pengembangan kurikulum. Pengertian pengembangan kurikulum menurut Baharun adalah upaya yang sistematis dalam rangka merancang dan mengembangkan pembelajaran di mana antara komponen saling berkaitan, baik komponen tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Sedangkan menurut Sukmadinata menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai penyusunan kurikulum baru atau dapat juga menyempurnakan kurikulum yang telah ada. Nah, dari kedua pendapat di atas, dapat diuraikan bahwa pengembangan kurikulum merupakan proses perencanaan, pengembangan, dan evaluasi yang dilakukan pada kurikulum dengan menerapkan beberapa model yang dijadikan acuan atau pedoman sehingga tujuan dari pendidikan dapat tercapai. Selanjutnya yaitu tujuan pengembangan kurikulum. Ada 4 tujuan pengembangan kurikulum yang substansial. Yang pertama, merekonstruksi kurikulum sebelumnya. Yang kedua, menginovasi. Yang ketiga, beradaptasi dengan perubahan sosial, yaitu sisi positifnya. Yang keempat, mengeksplorasi pengetahuan yang masih tersembunyi berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang telah dirumuskan. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi pengembangan kurikulum. Peran pengembangan kurikulum yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan kompetensi siswa, mengakomodasi perubahan-perubahan di masyarakat. Sedangkan fungsi pengembangan kurikulum yaitu untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dan efektif, menilai efektivasi kurikulum, dan mengawasi implementasi kurikulum di lapangan. Selanjutnya yaitu macam-macam kurikulum. Yang pertama, kurikulum development, yaitu proses sistematis dalam merancang, mengembangkan, dan memperbaiki kurikulum pendidikan. Proses ini melibatkan analisis tujuan pendidikan, pemilihan, pengalaman belajar, pengorganisasian pengalaman belajar, dan evaluasi hasil pembelajaran. Contoh dari kurikulum ini yaitu dalam pengembangan kurikulum baru untuk mata pelajaran matematika, tim pengembang akan menganalisis kebutuhan siswa, menentukan tujuan pembelajaran, memilih metode pengajaran yang sesuai, dan merancang evaluasi untuk mengukur pencapaian siswa. Yang kedua yaitu kurikulum improvement. Kurikulum ini adalah proses yang berkelanjutan untuk meningkatkan atau menyempurnakan kurikulum agar lebih sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan tujuan siswa. Proses ini melibatkan penilaian dan revisi kurikulum berdasarkan umpan balik dan hasil evaluasi. Contoh dari kurikulum ini adalah setelah melakukan evaluasi, sebuah sekolah menemukan bahwa metode pengajaran yang digunakan tidak efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mengubah pendekatan pengajaran dan menambahkan lebih banyak kegiatan praktis dalam kurikulum. Yang ketiga yaitu pengembangan kurikulum dalam bentuk pelaksanaan atau kurikulum implementasian. Kurikulum ini adalah tahap di mana kurikulum yang telah dikembangkan diterapkan di lingkungan pendidikan. Ini mencakup pelatihan bagi guru, penyediaan sumber daya yang diperlukan, dan penerapan strategi pengajaran yang telah dirancang. Implementasi yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan kurikulum bisa tercapai. Contoh dari kurikulum ini adalah setelah merancang kurikulum baru untuk pendidikan dasar, sekolah mengadakan pelatihan bagi guru untuk memastikan mereka memahami dan dapat menerapkan kurikulum tersebut dengan baik di kelas. Selanjutnya, yang keempat yaitu kurikulum evaluation atau pengembangan dalam bentuk evaluasi, yaitu proses
proses penilaian untuk menentukan efektivitas kurikulum yang telah diterapkan. Contohnya, sekolah melakukan evaluasi tahunan terhadap kurikulum mereka dengan mengumpulkan data dari ujian siswa, survei kepuasan siswa dan orang tua, serta analisis hasil belajar untuk menentukan apakah kurikulum perlu diperbaiki. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu hakikat pembelajaran. Pembelajaran adalah sebuah proses interaksi yang dilakukan peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Menurut Luqmanul Hakim, yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran adalah arah atau sasaran yang hendak dituju oleh proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat disusun dengan mengacu pada kurikulum yang secara rinci dilengkapi dengan kompetensi inti dan diperinci lagi dengan kompetensi. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup pembelajaran. Ruang lingkup merupakan cangkupan atau batasan kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ruang lingkup tersebut meliputi materi, media, pendekatan-pendekatan, alokasi waktu, metode, pola pembinaan terpadu, kompetensi dasar pendidikan, dan evaluasi. Selanjutnya yaitu manfaat pembelajaran. Yang pertama yaitu memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Yang kedua yaitu memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga yaitu membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Yang keempat yaitu memudahkan guru mengadakan penilaian. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran abad ke-21. Yang pertama, critical thinking atau berpikir kritis. Pada karakter ini, peserta didik berusaha untuk memberikan penalaran yang masuk akal dalam memahami dan membuat pilihan yang rumit, memahami interkoneksi antara sistem. Peserta didik juga menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan mandiri. Peserta didik juga memiliki kemampuan untuk menyusun dan mengungkapkan, menganalisa, dan menyelesaikan masalah. Yang kedua yaitu creativity. Pada karakter ini, peserta didik memiliki kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain, bersikap terbuka dan responsif terhadap persepsi baru dan berbeda. Yang ketiga yaitu collaboration. Pada karakter ini, peserta didik menunjukkan kemampuannya dalam bekerja sama berkelompok dan berkepemimpinan, beradaptasi dalam berbagai peran dan bertanggung jawab, bekerja secara produktif dengan orang lain, menempatkan empati pada tempatnya, menghormati persepsi berpendapat. Yang keempat yaitu communication. Pada karakter ini, peserta didik dituntut untuk memahami, mengelola, dan menciptakan komunikasi yang efektif dalam berbagai bentuk dan isi secara lisan, tulisan, dan multimedia. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang kurikulum ideal dan aktual. Kurikulum ideal merupakan suatu rencana atau program yang tertulis yang merupakan pedoman bagi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Oleh sebab itu, setiap guru seharusnya dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan tuntutan kurikulum. Karena kurikulum ideal merupakan pedoman bagi guru, maka kurikulum ini juga dinamakan kurikulum formal atau kurikulum tertulis. Contoh dari kurikulum ini yaitu kurikulum sebagai suatu dokumen seperti kurikulum SMU 1989, kurikulum SD
1975 yang berlaku pada tahun itu, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pengertian kurikulum aktual. Kurikulum aktual adalah kurikulum yang secara real dapat dilaksanakan oleh guru sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada. Sebab kurikulum ideal tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh guru. Setiap sekolah tidak mungkin dapat melaksanakan secara sempurna karena berbagai alasan. Yang pertama itu alasannya dapat ditentukan dari kelangkaan sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah. Yang kedua itu bisa atau tidaknya kurikulum ideal dilaksanakan akan ditentukan oleh kemampuan guru. Dan yang ketiga, bisa tidaknya kurikulum ideal dilaksanakan oleh setiap guru juga tergantung pada kebijakan sekolah yang bersangkutan. Jadi teman-teman, kalau kurikulum aktual itu lebih ke implementasiannya. Nah, contoh dari kurikulum ini yaitu ketika sekolah ini mengadakan praktek mengamati mikroorganisme, maka setiap siswa dapat menggunakan mikroskop. Jadi, kurikulum aktual itu lebih ke implementasinya. Ya. Kalau kurikulum ideal itu kurikulum yang sudah tertulis. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang hidden curriculum. Apa sih hidden curriculum? Jadi, hidden curriculum adalah kurikulum tersembunyi atau hal atau kegiatan yang terjadi di sekolah dan ikut memengaruhi perkembangan peserta didik, tetapi tidak diprogramkan dalam kurikulum ideal. Dengan kata lain, hidden curriculum menunjukkan pada praktek dan hasil persekolahan yang tidak diuraikan dalam kurikulum terprogram atau petunjuk kurikulum kebijaksanaan sekolah, namun merupakan bagian yang tidak teratur dan efektif mengenai pengalaman sekolah. Nah, contoh dari kurikulum ini yaitu ketika guru dan siswa diwajibkan untuk tidak datang terlambat, maka apa yang sebenarnya sedang diajarkan yaitu rasa tanggung jawab dan tepat waktu. Selanjutnya yaitu manfaat hidden curriculum. Manfaat hidden curriculum adalah membantu pembentukan karakter siswa dan pencapaian tujuan kurikulum. Hidden curriculum lebih mengutamakan pada pengembangan kurikulum, sikap, karakter, dan keterampilan yang berguna bagi siswa dan dapat melengkapi pendidikan yang kurang dalam kurikulum formal. Nah, itu dia materi tentang hakikat kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam menjelaskan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.